Punya informasi pemirsa di mana setelah mengalami penguatan dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan akhirnya terkoreksi tipis kemarin. Meski melemah, investor asing justru mencatatkan ataupun masih melakukan aksi beli hingga mencapai 9,39 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya mengalami pelemahan pada penutupan hari Kamis kemarin setelah sempat menguat dalam satu pekan terakhir. Indeks ditutup turun tipis minus 0,1 setan tercatat sebanyak 194 saham, sementara yang mengalami pelemahan 301 saham. Adapun total volume transaksi perdagangan sebanyak 35,65 miliar staking, namun invest 2,86 triliun rupiah untuk keseluruhan pasar. Bahkan sejak awal tahun 2021 ini, investor asing sudah membenamkan dana mereka di pasar modal mencapai 10,42 triliun rupiah. Dalam RTI Bisnis mencatat, investor asing masih memburu saham-saham dari sektor perbankan, diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Jago. Kemudian ada Astra International, Telkom, Unilever, Indah Kiat Pulp and Paper, serta United Tractor. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Oke, kalau kemarin net buy di pasar reguler itu adalah sekitar 300-an miliar lebih, tapi tampaknya dari awal tahun sampai saat ini akumulasinya sudah hampir 10 triliun rupiah net buy-nya, masih net buy untuk asing di market Indonesia meskipun kemarin ada koreksi tipis. Support resisten yang harus dicermati ke depannya di posisi berapa kalau begitu Pak Alfred? Ya, kalau dari sisi indeks kita melihat bahwa level-level psikologis ya, seperti misalnya dalam waktu dekat ini 6.500, next nanti ke 6.700, itu untuk level-level resistennya. Ya, sementara kalau untuk level support sampai sejauh ini kita melihat level support kita masih akan kuat di level 6278 untuk mengantisipasi tadi adanya profit taking yang dalam volume yang besar, walaupun kita melihat bahwa sepertinya untuk profit taking dalam volume yang besar sepertinya akan sulit kalau melihat animo asingnya ya. Tapi kalau kita lihat tadi 6278 level support yang kuat bagi IHSG. Oke, profit taking sejauh ini belum akan besar mengingat animo dari asing yang masih cukup tinggi. Kecuali kalau animo dari asing ini atau net buy-nya di market reguler kelihatan sudah mulai menyusut dalam begitu ya Pak Alfred. Maka peluangnya mungkin akan menguji indeks harga saham gabungan ke support 6278. Apakah itu artinya kalau misalnya dia menguji 6278 dan itu break ke bawah Pak Alfred, bahwa tren indeks harga saham gabungan yang bullish berbalik arah menjadi pelan-pelan akan bearish? Kalau kita ngeliat lebih kepada level konsolidasi ya, konsolidasi ya? Sampai sejauh ini sentimennya masih on the track. Baik. Tidak ada perubahan isu-isu fundamental yang cukup signifikan yang kita perkirakan ke depan. Tapi isu apa lagi Pak yang dinantikan kabar positif? Karena kan yang positif-positif sudah rilis, vaksin sudah dilakukan, akan sudah dimulai, market mungkin ke depannya akan mulai price in, kemudian juga stimulus yang dinantikan dari Amerika Serikat sinyalnya sudah semakin kuat. Apalagi yang dinantikan ke depan? Ya, kalau ke depan memang sudah banyak bermain kepada sentimen individual ya. Oke. Khususnya tadi update dari emiten. Karena kalau dari sisi makro, baik itu global dan domestik, seperti hampir semua on the track. Vaksin on the track, data-data global juga on the track, apalagi dengan adanya stimulus, rencana stimulus Biden ya, sekitar 1,9 triliun itu relatif akan cukup kuat sekali terhadap marketnya. Jadi memang yang banyak dinantikan adalah surprise dari emiten-emiten, bicara masalah target atau realisasi full year 2020 atau beberapa aksi korporasi. Oke. Mungkin sekitar beberapa menit lagi ya menjelang pembukaan perdagangan di pagi hari ini, Pak Alfred, kira-kira tipsnya apa? Singkat saja. Ya, kalau kita lihat bahwa saham-saham blue chip kita relatif memang sudah cukup kuat. Tapi dalam kondisi indeks yang seperti ini memang masih cukup aman bermain di saham-saham first liner. Dan untuk saham-saham second dan third liner memang era di indeks yang sedang bullish seperti ini memang akan banyak yang mengalami apresiasi. Cuma jangan terpatok oleh harga, kenaikan harga, tapi lebih kepada fundamental untuk yang second liner dan third liner. Baik, first liner masih oke, kemudian juga second ataupun third liner lebih ke fundamental yang dilihat ya Pak ya.